Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sufiati dan teman-teman semua. Pada kali ini saya Reza Pratama akan memaparkan proposal yang dibuat dengan judul Pengaruh Literasi Zakat, Digitalisasi dan Kepedulian Sosial terhadap minat berzakat mal pada generasi Z. Oke, next. Di sini ada hal yang akan saya bahas. Ada yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Oke, di sini ada apa namanya? Latar belakang, ada zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan menanggulangi ketimpangan sosial. Dan di antara zakat yang memiliki potensi signifikan adalah zakat mal, yaitu zakat kepemilikan harta yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Potensi optimalisasi penghimpunan zakat belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan laporan Basnas, potensi zakat secara nasional diperkirakan mencapai 327 triliun, namun capaian aktualnya baru sekitar 30 triliun. Studi menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat di kalangan anak muda termasuk Gen Z masih relatif rendah. Penelitian oleh Amelia dan Saputra pada tahun 2021 menemukan bahwa sebagian besar generasi muda tidak sepenuhnya memahami kewajiban zakat mal, termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Di sisi lain, Gen Z juga memiliki potensi besar sebagai agent of change dalam peningkatan partisipasi zakat, khususnya jika diberikan edukasi yang sesuai dengan karakter dan media yang mereka gunakan. Uh, Penelitian oleh Rahmawati et al. Tahun 2022 mengungkapkan bahwa digitalisasi dan kemudahan layanan berbasis teknologi seperti aplikasi zakat online dapat meningkatkan keterlibatan Gen Z dalam berzakat. Dengan demikian, penting untuk memahami dan menganalisis lebih dalam apa saja yang mempengaruhi minat Gen Z dalam membayar zakat agar edukasi, digitalisasi, dan kampanye sosial yang tepat sasaran dapat dirancang guna partisipasi zakat dari generasi ini secara berkelanjutan. Next ada rumusan masalah yang pertama ada apakah literasi zakat berpengaruh terhadap minat berzakat pada Gen Z di wilayah Jabodetabek. Yang kedua, apakah digitalisasi berpengaruh terhadap minat berzakat mal pada Gen Z di wilayah Jabodetabek. Yang ketiga, apakah kepedulian sosial berpengaruh terhadap minat berzakat mal pada Gen Z di wilayah Jabodetabek. Sini ada tujuan penelitian yang berkelanjutan dari rumusan masalah tadi. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh literasi zakat terhadap minat Gen Z dalam zakat mal. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap minat Gen Z dalam zakat mal. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kepedulian sosial terhadap minat Gen Z dalam berzakat mal. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, aspek teoritis yang itu bagi peneliti, penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai panduan, referensi, inspirasi, dan sumber literatur bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mendapat menggali dan memperbarui aspek yang belum terbahas. Ya, bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan ilmu pengetahuan dalam memperluas pemaparan dalam keilmuan terkait pemahaman zat mal kepada mahasiswa, mahasiswi hingga masyarakat umum. Uh, yang selanjutnya ada aspek praktis. Bagi regulator, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi regulator, khususnya dalam hal ini Basnas serta ALAS dalam memfokuskan penerimaan siswa dan regulasi yang relevan dalam spesifik terkait kewajiban berzakat mal. Ya, bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam pengelolaan zakat mal serta memberikan rekomendasi bagi lembaga zakat dalam merancang program edukasi yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam zakat mal. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada Muhammad Soma Al-Ghifari, yaitu sampel metode analisis dan alat uji ada 100 responden regresi linear berganda
Variabelnya ada kemudahan akses, kualitas layanan, religiusitas, pengetahuan zakat. Dengan hasil itu ada signifikan, signifikan, tidak signifikan, dan tidak signifikan. Selanjutnya ada Fitri Aryani tahun 2022 dengan sampel metode analisis dan alat uji sekitar 100 responden dengan menggunakan sampel S dengan variabel religiusitas, kepedulian sosial, pendapatan yang dengan hasil tidak signifikan, signifikan, dan tidak signifikan. Selanjutnya ada Yulia Anissa dengan 97 responden dengan menggunakan alat uji SPSS dengan variabel eh, literasi zakat, kepercayaan terhadap lembaga, religiusitas dengan signifikan, signifikan, dan tidak signifikan. Yang terakhir ada Berlian Febrianti dengan 100 responden dan menggunakan regresi linear berganda, menggunakan variabel literasi zakat, altruisme, citra lembaga dengan hasil signifikan semua. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada teori minat. Teori minat merupakan rasa ketertarikan terhadap suatu hal dan aktivitas tertentu yang dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau ajakan. Ketertarikan ini biasanya disertai rasa nyaman, terutama ketika aktivitas yang diminati dilakukan secara berulang. Dorongan intrinsik dalam diri seseorang bersama dengan berbagai faktor yang memunculkan ketertarikan dan dapat mempengaruhi individu untuk memilih aktivitas yang memberikan rasa puas dan nyaman. Sering waktu, tingkat kepuasan yang dirasakan dapat meningkatkan hingga mencapai tahap yang memuaskan bagi individu tersebut. Dari Matonda 2018. Pada Saputra tahun 2018 mendefinisikan minat sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan dalam bidang yang mereka sukai. Selanjutnya ada teori literasi zakat, yaitu bagian dari literasi keuangan syariah yang merujuk pada pemahaman individu terhadap konsep, ketentuan, mekanisme, dan tujuan zakat dalam Islam. Literasi zakat bukan hanya mencakup pengetahuan dasar zakat dengan sebagai kewajiban agama, tetapi juga mencakup wawasan tentang peran strategis zakat dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Furqori dan Baik, literasi zakat adalah kemampuan seseorang dalam memahami aspek normatif, yuridis, dan praktis mengenai zakat, serta sejauh mana pemahaman tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam menunaikan kewajiban zakat. Individu dengan tingkat literasi zakat yang tinggi cenderung lebih sadar terhadap kewajiban zakat, mengetahui jenis zakat, termasuk zakat mal, dan memahami kepada siapa zakat harus disalurkan. Selanjutnya ada teori peningkatan pendidikan. Digitalisasi adalah sebenarnya di sini teori digitalisasi. Digitalisasi adalah proses transformasi dari sistem manual atau konvensional ke dalam bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks layanan keagamaan atau sosial seperti zakat, digitalisasi mencakup penggunaan platform digital, aplikasi mobile, media sosial, dan teknologi finansial untuk memfasilitasi pembayaran, pencatatan, distribusi, serta pelaporan zakat. Menurut Nugroho dan Laila tahun 2022, digitalisasi zakat berdampak positif terhadap minat berzakat karena meningkatkan kenyamanan, kecepatan transaksi, dan transparansi informasi. Generasi muda seperti Gen Z lebih responsif terhadap sistem digital. Selanjutnya ada teori kepedulian sosial. Kepedulian sosial yaitu kesadaran dan tanggung jawab individu terhadap kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam masyarakat. Menurut Mulyadi dan Hidayat, tahun 2020, kepedulian sosial adalah suatu kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk peka terhadap kebutuhan orang lain dan terdorong untuk melakukan tindakan nyata dalam rangka membantu sesama. Kepedulian ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui kegiatan filantropi zakat, infak, dan sedekah. Di sini selanjutnya ada model penelitian dan hipotesis, literasi zakat sebagai X1, digitalisasi sebagai X2, dan kepedulian sosial sebagai X3, dan variabel dependen itu minat berzakat mal pada Gen Z. Hipotesis yang pertama literasi zakat terhadap minat berzakat mal pada Gen Z H0 H0B1 sampai dengan 0. Literasi zakat tidak memiliki pengaruh terhadap minat berzakat mal pada Gen Z. H1B1 tidak sama dengan 0. Literasi zakat memiliki pengaruh terhadap minat berzakat pada mal pada Gen Z.
Yang kedua adalah digitalisasi terhadap minat berzakat mal pada Gen Z, H0, B2 sama dengan 0. Digitalisasi tidak memiliki pengaruh terhadap minat berzakat mal pada Gen Z, H2, B2 tidak sama dengan 0. Digitalisasi memiliki pengaruh terhadap minat berzakat mal pada Gen Z. Selanjutnya yang ketiga ada kepedulian sosial terhadap minat berzakat mal pada Gen Z. H0 B3 sama dengan 0. Kepedulian sosial tidak memiliki pengaruh terhadap minat berzakat mal pada Gen Z. H3 B3 sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Kepedulian sosial memiliki pengaruh terhadap minat berzakat mal pada Gen Z. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini ada definisi operasional, variabel dependent atau Y, yaitu minat berzakat mal pada Gen Z. Dan variabel independen ada tiga, yaitu literasi zakat, digitalisasi, dan kepedulian sosial. Di sini ada tabel yang memperlihatkan bahwa ada 4 variabel yang digunakan. Ada variabel Y, yaitu minat berzakat mal pada Gen Z. Indikatornya itu faktor dorongan dari dalam, faktor motif sosial, faktor emosional. Menggunakan skala Likert, semua menggunakan skala Likert. Yang selanjutnya ada literasi zakat, digitalisasi, dan kepedulian sosial dengan indikator-indikator yang bisa dilihat di situ. Selanjutnya, bentar, maaf. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu yang pertama populasi menggunakan populasi masyarakat generasi Z di Jabodetabek, di wilayah Jabodetabek. Selanjutnya ada jenis data. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Selanjutnya ada pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data kuesioner melalui Google Formulir yang disebar. Selanjutnya ada populasi. Yang pertama, masyarakat muslim berdomisili di Jabodetabek. Yang kedua, berusia 19 hingga 28 tahun sesuai dengan Gen Z. Yang ketiga, mengetahui adanya sosialisasi terkait zakat mal dari instansi Basnas ataupun LAS. Oke, selanjutnya ada sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif. Yang kedua ada outer model yang di dalamnya ada uji validitas, uji reliabilitas, dan inner model. Baik, terima kasih kepada Bu Sufiati dan teman-teman yang sudah memperhatikan dan sudah eh, melihat bagaimana proposal saya ini dibuat. Sekian, lebih kurang ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.